if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan bahas tentang transfer update. Ya, terutama gue tidak akan bahas klub lain selain dua klub terbesar di La Liga, yaitu Barcelona dan juga Real Madrid. Ya, gue akan bahas dua kasus transfer di mana sangat berbeda pendekatan dari kedua tim ini di bursa transfer musim panas kali ini. Yaitu yang pertama adalah Barcelona. Ya, Barcelona kita tahu bahwa mereka itu sangat-sangat aktif. Ya, sangat aktif melakukan transfer, melakukan pergerakan di musim panas ini. Kenapa hal itu bisa terjadi itu gue mau sampaikan dulu alasannya. Karena mereka harus berkaca bahwa kemarin mereka banyak pemain yang mereka pinjam dan sudah kembali kayak Adama Traore, Luuk de Jong dan sebagainya. Sekarang dan juga banyak pemain yang ingin dijual seperti Pjanic masih ada, Umtiti, Longley sudah dijual, lalu masih ada Mingueza itu, Braithwaite gitu-gitu pengen dijual lah oleh Barca. Ditambah si Frenkie de Jong juga tampaknya nanti akan dijual oleh Barcelona kalau Man United bisa memenuhi keinginan Barcelona soal harga transfer yang sampai sekarang tampaknya ini masih menjadi problematika lah, sehingga Frenkie de Jong belum bisa pindah ke Manchester United. Oleh karena itu, dan ditambah kalau mereka tetap bermain dengan skuad yang sama musim ini berkaca dari musim lalu, ya jujur sangat berat untuk bisa berkompetisi bahkan di La Liga saja, apalagi di Champions League dan sebagainya. Karena semua bilang ya Barcelona dengan banyak cedera dan sebagainya mereka masih bisa ranking 2 musim kemarin. Tapi yang tidak orang lihat adalah selisih poin dengan Real Madrid di peringkat 1. Real Madrid itu sudah 4 pertandingan terakhir itu mainnya asal-asalan lah istilahnya. Sudah nggak ngincer menang karena mereka sudah pasti juara. Itu di situ mereka kalah lawan Atletico, seri lawan Cadiz, sehingga kehilangan poin juga. Di situ saja Barcelona masih ketinggalan 13 poin. Ya, di bawah Real Madrid di akhir klasemen. 13 poin ini sama dengan ketika Koeman meninggalkan Barcelona waktu itu di peringkat ke-6. Selisih ke peringkat 1 Real Madrid itu sama dengan 13. Sekarang peringkatnya naik tapi selisih poinnya tidak naik. Jadi kalau dibilang hebat enggak juga Barcelona. Maka dari itu dibutuhkan pemain-pemain yang maka dari itu mereka datangkan beberapa pemain, dan bukan hanya beberapa pemain tapi beberapa pemain bagus lah. Transfer pertama dibuka itu dari Franck Kessie dan juga Christensen didatangkan gratis. Franck Kessie gratis dari AC Milan, ditawarkan gaji lebih besar daripada AC Milan. Terus begitu juga dengan Christensen, gratis juga karena kontraknya sudah habis di Chelsea. Selanjutnya mereka ke perpanjangan kontrak Dembele yang sudah gue jelaskan. Kenapa Dembele ini susah sekali karena tidak ada yang mau bayar dia pertama ke klub lain karena gajinya begitu besar dan rentan cedera, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga mau tidak mau walaupun Barcelona menurunkan bahkan sampai setengahnya gajinya, dia terima 2 tahun sampai 2024 dengan hanya 7,5 juta kalau nggak salah. Dari harusnya 15 juta dia maunya. Terus mereka mendatangkan Raphinha. Raphinha ini pemain dari Leeds United yang kemarin menjadi incaran. Sempat katanya sudah deal dengan Chelsea, tetapi tampaknya pemainnya yang mau ke Barcelona. Dan ujung-ujungnya ya klub bisa apa? Barcelona menawarkan 58 juta euro untuk Raphinha, dan Raphinha pindah ke Barcelona. That's good untuk menjadi pesaing dari Dembele di sayap kanan. Nah, sekarang sudah resmi juga Robert Lewandowski, pemain salah satu penyerang terbaik ya menurut gue bersama dengan Benzema, itu pindah juga ke Barcelona, sudah resmi dengan harga 50 juta euro ya. Jadi cukup mahal lah untuk pemain 34 tahun. Mungkin kontraknya sekitar 2-3 tahun lah, masih bisa mungkin. Jadi dan itu pun masih ada pemain-pemain yang menjadi incaran. Kita ingat Azpilicueta,
Marcos Alonso itu masih menjadi incaran. Bahkan kalau Frenkie de Jong benar-benar pergi, tampaknya Bernardo Silva akan ke Barcelona dengan, kalau nggak salah kemarin harganya itu sudah 80 juta euro. Jadi kurang lebih kalau de Jong itu paling cuma nambah 5 jutaan lah. 5 sampai 10 juta. Nggak mahal. Ya. 68 juta pound sterling untuk Bernardo Silva, sekitar ya 80 kurang dikit lah. Jadi Barcelona ini tampaknya begitu aktif di bursa transfer ini karena memang mereka tidak punya banyak pilihan. Banyak orang bilang, ya udah tahu banyak utang bukan yang diselesain dulu. Enggak, mereka dapat bantuan itu ya utangnya itu tertutup lah sudah. Tapi kan bisa memang mereka lebih menyimpan duit untuk setidaknya men-save money supaya manajemen mereka juga bersih, tidak seperti musim lalu karena pandemi dan sebagainya, karena bobroknya manajemen lalu mereka belajar tapi malah menghambur-hamburkan duit lah, istilahnya seperti itu. Tapi yang gue mau tangkap di sini, gue tidak ada sentimen dengan Barcelona. Gue melihat bahwa Barcelona ini sangat butuh pemain-pemain yang dibeli, bahkan sangat banyak butuhnya. Karena apa? Dengan kapasitas pemain seperti kemarin, sulit untuk mereka bisa bersaing. Ya kedalamannya begitu jelek, bahkan tim utamanya pun tidak sepenuhnya menunjukkan kelas dari Barcelona. Maka dari itu Lewandowski, Rafinha, Christensen, bahkan Konde juga diincar. Azpilicueta nanti, Marcos Alonso, Franck Kessie, ini sangat penting untuk Barcelona. Mau tidak mau mereka harus belanja. Karena kalau mereka mau bersaing musim depan di La Liga dengan Real Madrid, mereka harus punya amunisi yang kuat juga. Dan juga kedalaman skuad, itu penting sekali. Maka dari itu mereka jor-joran memang musim ini. Dan ya gue sih nggak heran. Dan ini bisa sangat positif jika Xavi bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dimiliki yang sudah termasuk sangat mewah musim ini dengan penandatanganan banyak sekali pemain yang bagus dan top dari Barcelona. Nah, kita ke sebelah sisinya, kita ke rivalnya, klub kesayangan gue juga, yaitu Real Madrid. Ya, kita tahu Real Madrid di awal-awal datangin Rudiger gratis dari Chelsea, dan mereka mendatangkan Tchouaméni dengan harga yang fantastis 100 juta euro. Itu gue sudah bahas di video, ya lu bisa nonton aja videonya. Dan abis itu mereka melepas Isco, Marcelo, Bale, Jovic juga pergi, Kubo sudah pergi. Kemungkinan si Vallejo akan dijual, Ceballos akan dijual, Asensio menunggu tawaran. Jadi cukup banyak pemain dilepas, tapi memang tidak ada pemain lagi yang didatangkan oleh Real Madrid. Dan kesannya pasif sekali Real Madrid ini. Padahal Real Madrid itu punya transfer duit 250 juta cash musim ini untuk dibelanjakan. Musim panas ini dibelanjakan itu punya budget 250 juta cash. Dia baru pakai berarti 100 juta untuk Tchouaméni. Masih ada 150 juta. Harusnya dengan duit sebanyak itu mereka bisa jor-joran. Tetapi tampaknya itu juga sudah dibilang oleh Ancelotti, sudah dibilang oleh Perez, tidak akan ada pemain yang akan dibeli lagi. Itu kan kata mereka. Mungkin bisa melihat situasi ya. Kalau memang ada pemain yang dilepas, seperti Asensio, seperti contoh Ceballos, itu mungkin akan berpengaruh terhadap roda perputaran transfer. Dan kemungkinan Real Madrid akan mendatangkan pemain lagi. Kemarin Sané ditawarkan, ditolak oleh Real Madrid. Karena apa? Ya gue lihat juga overload sekali pemain Real Madrid. Setiap posisi itu hampir 2 dan 3. Setiap posisi hampir 2-3 pemain ada di situ. Sehingga Real Madrid ini yang harus dilakukan dulu adalah buang dulu pemain-pemain yang tidak berkontribusi, tidak punya peran penting di Real Madrid, baru mereka bisa mendatangkan pemain-pemain lagi. Itu menurut gue yang akan dilakukan Real Madrid. Dan itu yang dilakukan oleh Real Madrid. Bahwa mereka tidak akan beli pemain dulu kalau mereka tidak jual pemain. Nah, ini pendekatan yang berbeda dengan Barcelona. Karena mungkin kedua pelatih juga melihat bahwa kapasitas pemain yang dimiliki dari Ancelotti sudah cukup, ditambah dengan 2 pemain. Si Xavi meminta, ini belum cukup sama sekali, masih dibutuhkan banyak pemain. Nah, ini menurut gue, kenapa perbedaan sekali Barcelona dengan Real Madrid secara pendekatan transfer musim panas ini. Karena situasi dan kondisi yang berbeda, walaupun keuangan Real Madrid jauh lebih punya duit, tetapi mereka sadar bahwa pemain-pemain yang mereka miliki ini sangat banyak. Reinier, Jesus juga masih ada sangat-sangat banyak dan harus dibuang-buangin dulu. Sehingga bisa membeli pemain lagi. Sedangkan Barcelona
mereka tidak peduli lagi istilahnya pemain-pemain itu belakangan lah dijual, yang penting mereka harus beli pemain dulu. Oke, segitu dulu. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di bawah. Kenapa perbedaan transfer dilakukan oleh Real Madrid dan Barcelona. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sepak bola.